Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera dan selalu diberkati oleh Allah. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus memberikan amanat perpisahannya kepada para rasul dengan memberikan penjelasan hubungannya dengan Bapa tanpa menggunakan kiasan. Dan mendengar penjelasan Yesus ini, para rasul menjadi benar-benar percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa. Kemudian Yesus memberikan nubuat bahwa para rasul akan tercerai-berai. Hal ini merujuk kepada peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Para rasul menjadi ketakutan, mereka lari, meninggalkan Yesus, bahkan menyangkal Dia. Ketika Yesus disesah, bahkan wafat di salib, para rasul menjadi putus harapan dan bersembunyi karena ketakutan. Sebab Yesus yang mereka harapkan dapat membebaskan dari penjajahan, justru menerima penderitaan tersebut dengan rela. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu waktunya semakin dekat Ia akan meninggalkan para rasul. Ia terus mempersiapkan para rasul untuk dapat mengerti dan memahami apa yang akan mereka hadapi, yaitu kematian Yesus di salib, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yesus berkata, penggantinya akan segera datang, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Dan ketika Roh Kudus itu datang, maka Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan para rasul. Melalui turunnya Roh Kudus atas para rasul pada saat Pentakosta nanti, akan mengembalikan kepercayaan dan keberanian para rasul akan iman mereka yang tidak sia-sia. Para rasul pun menjadi berani untuk mewartakan, menjadi saksi Kristus, dan mengajar kepada banyak orang sehingga menjadi percaya. Para rasul tetap teguh, sekalipun mereka mengalami tantangan dan penganiayaan ketika melakukan tugas pewartaan tersebut. Hal yang dialami oleh para rasul di luar dari harapan mereka juga kita alami dalam kehidupan kita.
melalui kejadian yang tidak menyenangkan ataupun kejadian-kejadian buruk. Dan biasanya reaksi kita ketika menghadapi kejadian yang buruk tersebut menjadi marah, sedih, kecewa, atau menjadi sulit untuk percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ingin memberikan peneguhan kepada kita dalam ayat ke-33. Ia berkata, "Di dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, rasa percaya saja itu tidak cukup. Karena dibutuhkan sikap yang tegas dan kuat untuk mengamalkan apa yang kita percaya dan imani. Sehingga rasa percaya itu tidak lip service saja, tetapi hendaknya nyata dalam setiap perbuatan, tindakan, dan reaksi kita ketika menghadapi sesuatu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengharapkan kepada kita untuk menguatkan hati ketika menghadapi penganiayaan. Di mana kita tahu hati adalah pusat pribadi kita sebagai manusia. Sehingga ketika hati yang kuat menghadapi kesulitan yang luar biasa akan tetap berdiri teguh, berpegang kepada Allah, dan tidak berpaling kepada Allah yang lain. Justru semakin diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah diselamatkan oleh karena percaya kepada Kristus. Sekaligus saat ini kita bersama-sama menanti kedatangannya yang kedua kali. Kita pun mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebab kita mengenal dan melekat kepadanya. Sekalipun di dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti tantangan dan penganiayaan itu. Tentu saat ini di kehidupan kita mengalami tantangan masing-masing. Entah itu di keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya pun mengalami tantangan dalam kehidupan. Salah satunya masalah penglihatan yang saya alami. Di mana dokter memvonis bahwa sampai saat ini belum ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan atau untuk memperbaiki penglihatan saya. Jujur, ketika menerima vonis dokter ini berat bagi saya. Tetapi bukan menjadi alasan untuk saya mengeluh, meratap, atau tidak berbuat apa-apa. Saat ini saya berkomitmen. Mau mencari, mau belajar dan berusaha apa yang dapat saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga walaupun saya tidak bisa melihat, saya tetap mau beraktivitas, mau tetap bermanfaat, atau bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama. Ketika saya mau berusaha dan bersemangat melewati hari-hari saya, itu berarti saya sudah melaksanakan apa yang menjadi bagian saya. Bagaimana hasilnya nanti, bagaimana ke depannya nanti, itu semua saya serahkan kepada Tuhan. Dan tentunya disertai dengan pengharapan bahwa mukjizat Tuhan pasti tetap disediakan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan hidup yang kita lewati saat ini jangan membuat kehidupan beriman kita semakin jauh dari Kristus. Tetapi melalui bantuan dari Roh Kudus, hendaknya tantangan hidup itu membuat kita semakin dekat, semakin melekat dan bersandar kepada Dia. Sebab ketika kita mau taat dan setia menghadapi setiap tantangan hidup kita, seperti apa yang diteladankan kepada kita melalui Yesus Kristus yang taat sampai akhir, maka Yesus juga yang akan menguatkan dan menyertai
setiap perjalanan hidup kita. Amin. Mari untuk menutup renungan kita hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk setiap berkat, kasih, dan karunia yang masih Kau sediakan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa untuk sapaan yang Kau berikan kepada kami melalui bacaan yang dapat kami renungkan hari ini. Terima kasih untuk peneguhan-Mu melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Dan untuk kami yang saat ini masih berjuang, kiranya juga kami semakin teguh, berpegang, dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang boleh berada di tengah-tengah kami. Melalui bimbingan Roh Kudus, kiranya kami semakin dikuatkan dan dapat melewati setiap tantangan hidup ini, sehingga pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang dan kami dapat diteguhkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Setiap doa, permohonan, dan ucapan syukur ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersekutu bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.